mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan. Mulai dari anak-anaknya hingga cucu dari Soeharto tak pernah lepas dari sorotan media. Kehidupan mentereng keluarga cendana ini rasanya tak pernah bosan jika dibahas. Selain memiliki kekayaan yang tak habis hingga 7 turunan, mereka juga punya reputasi yang membawa nama baik Soeharto sampai saat ini. Ari Sigit, Eno Sigit, sampai Didit adalah segelintir orang-orang beruntung yang masuk dalam silsilah Soeharto. Kenalin Dandi Rukmana, anak dari Siti Hadianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto. Ia merupakan putra sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Tutut Soeharto dan Indra Rukmana. Adiknya, Danti Indriastuti Purnamasari atau akrab disapa Danti, Dani Bimo Hendro Utomo atau Dani, dan si bungsu Danvi Sekataji Indri Haryanti Rukmana atau akrab disapa Sekar. Ayahnya salah satu pendiri Bimantara Citra dan mantan komisaris RCTI. Dandi Rukmana punya haluan yang cukup berbeda dengan cucu Soeharto lainnya. Jika mayoritas berkarir di bidang politik, Dandi pernah menjabat sebagai mantan komisaris di PT Global Mediacom Tbk, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Sebelumnya, ayah menjadi salah satu pendiri dari perusahaan ini. Namanya menjadi populer tak kala ia mempersunting Lulu Tobing pada 2006 silam. Bagaimana tidak, Lulu Tobing yang dikenal sebagai artis dan mantan model ini rela berkorban dan berpindah keyakinan menjadi mu'alaf demi bisa menikah dengan cucu Soeharto itu. Pengorbanannya tak sampai di situ. Lulu Tobing juga memilih hengkang dari karirnya yang saat itu sedang naik daun dan fokus untuk mengurus rumah tangga. Jauh dari isu miring mengenai rumah tangganya, keduanya nampak harmonis dan kompak sebagai suami istri meski tanpa seorang anak. Sayangnya bahtera rumah tangga mereka harus berakhir selama 10 tahun pernikahan pada 2016. 2 tahun berselang tepatnya pada Februari 2018, Dani berkenalan dengan sosok pramugari yang bernama Rayah di Singapura. Rayah pun mengaku jika ide pertemuannya dengan cucu Soeharto ini dikarenakan ulah sepupunya. 2 tahun menjalin asmara, di saat itulah Dandi Rukmana merasa yakin ingin segera melepas status dudanya. Tepatnya di 15 Februari 2020, Dandi Rukmana menikahi seorang gadis asal Makassar bernama Rayah Citra Caisaria. Putra sulung Siti Hadianti Rukmana ini mengucapkan ikrar akad nikah di hadapan penghulu di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat. Kabar bahagia pun kembali mewarnai pasangan ini. Pasalnya keduanya dianugerahi seorang anak perempuan bernama Kiara Bella Rukmana yang lahir pada 24 Oktober 2020. Keharmonisan mereka kerap kali ditampilkan pada akun Instagram sang istri, Raya. Beberapa unggahan terlihat dirinya sebagai ibu rumah tangga. Cukup mudah bagi seorang cucu Soeharto untuk mendapatkan sebuah hak istimewa. Terlebih, kekayaan mereka yang jika dipikir-pikir tidak habis sampai 7 turunan. Wajar dong, karena kedua orang tuanya memang telah punya nama di Indonesia. Ibunya Tutut Soeharto menikah dengan salah satu pendiri Bimantara Citra dan mantan komisaris RCTI, Indra Rukmana, pada tahun 1972. Kilas balik pada era 80-an, ia pernah menjadi pionir terbentuknya kirab remaja yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air di kalangan remaja, sekaligus memperkenalkan suatu organisasi berbasis agama seperti Rohani Islam, atau yang biasa disebut Rohis, sebagai organisasi yang mencetak generasi beriman. Tutut Soeharto beberapa kali terjun dalam dunia politik. Tutut pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar pada tahun 1992 hingga 1998. Setelah kematian ibunya pada tahun 1996, ia dianggap sebagai ibu negara Indonesia. Perempuan kelahiran 23 Januari 1949 ini pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Kabinet Pembangunan ke-7 sejak 14 Maret 1988 sampai 21 Mei 1998. Istri Indra Rukmana ini juga pernah didapuk menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia ke-10 dengan masa jabatan tahun 1992 hingga 1998. Pada tahun yang sama, masa jabatannya juga berakhir yang sebelumnya menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992. Telah menjadi rahasia umum bahwa karir politik anak-anak Soeharto meredup di tahun 1998. Karir Soeharto sebagai presiden berakhir tak kala dirinya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei di tahun yang sama. Hal ini terjadi
menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Sejalan dengan peristiwa tersebut, Golkar ikut mengumumkan telah menarik kembali Tutut, saudara laki-lakinya Bambang Triatmojo, dan Hutomo Tommy Mandala Putra, serta istri Bambang Halimah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Juli 1998. Keputusan itu akhirnya berubah memasuki satu dekade. Tepatnya pada tahun 2008, pengurus Partai Golkar kompak berkata bahwa mereka tidak akan keberatan jika anak-anak Soeharto, terutama Tutut, ikut bergabung kembali dengan pengurus partai, dengan syarat telah menyelesaikan kasus hukum yang menjerat mereka. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ruli Hairul Anwar, saat itu mengatakan kalau Tutut, Bambang Triatmojo, dan adiknya, Titik Soeharto, masih tercatat sebagai anggota Golkar meski berstatus anggota non-aktif. Politik tak hanya menjadi jalan prioritas anak cucu Soeharto. Tutut ikut mendirikan perusahaan sebagai pemegang saham utama grup Citra Lamtorogung, dan gak main-main. Perusahaan ini memiliki lebih dari 90 perusahaan, mulai dari telekomunikasi hingga infrastruktur, termasuk proyek jalan tol di Indonesia. Jangan salah, Myanmar dan Filipina juga termasuk di dalamnya. Seperti yang kita tahu ya, hampir sebagian besar proyek jalan tol di Indonesia dibangun dan dioperasikan oleh badan usaha milik negara Jasa Marga, dengan selisih yang tidak terhitung jumlahnya dan peluang untuk melakukan korupsi bagi oligarki saat proyek tersebut selesai. Atas hal itu pada tahun 1989, Soeharto berinisiatif mengeluarkan keputusan yang memberikan putrinya Tutut 75% keuntungan dari seluruh jalan tol yang dioperasikan kelompoknya bersama Jasa Marga. Isu ini pun menarik perhatian majalah Time dalam cerita sampul Mei 1999 yang berjudul Soeharto INC. Dalam majalah itu, diprediksi kekayaannya mencapai 700 juta dolar. Dari jumlah yang cukup besar itu ternyata mematik perhatian Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada Januari 2000, mereka berhasil menyita aset tanah senilai 216 miliar rupiah milik PT Sinar Selipi Sejahtera, yang saat itu ditengarai milik Tutut Soeharto. Kabarnya, tanah itu telah digadaikan oleh PT Sinar Selipi Sejahtera kepada Bappindo sebagai jaminan. Setahun kemudian, Tutut Soeharto dituduh melakukan korupsi yang berakibat pada dirinya dilarang meninggalkan Indonesia selama 1 tahun. Sikap ini pun diwujudkan karena janji Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengadili para pelaku korupsi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Kasus yang tak kalah kontroversialnya adalah gugatan yang dilayangkan oleh Tutut Soeharto pada tahun 2010. Putri pertama Soeharto ini menggugat atas kepemilikan saham MNC TV seiring dengan pengalihan stasiun televisi TPI ke MNC TV. Dirinya menggugat PT Berkah Karya Bersama dan PT Sarana Rekatama Dinamika, yang merupakan dua anak usaha media Nusantara Citra yang nilainya hampir mencapai 3,4 triliun rupiah. Perkara ini diawali dengan MNC dituduh telah mengambil alih kepemilikan saham Tutut di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dimiliki secara sepihak. Namun Tutut Soeharto kalah di pengadilan. Tak ingin menyerah, pada tanggal 20 Oktober 2010, Tutut kembali melayangkan mengancam pidana pada kelompok MNC atas perubahan nama MNC TV. Hingga pada akhirnya, pada 14 April 2011, Tutut berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kelompok MNC atas perubahan nama MNC TV menjadi TPI.